kemudian mahasiswa mendemonstrasi terkait dengan penegakan hukum, supremasi hukum, agar masyarakat tetap percaya kepada KPK. Kemana aja dari kemarin, kok baru hari ini kemudian melakukan berbagai macam aksi-aksi demonstrasi yang rasa-rasanya KPK sudah tahu harus bagaimana untuk menyikapi persoalan ini gitu kan. Dan ini memang sudah ketegasan yang kemudian disampaikan oleh kubu-kubu Hasto Kristianto dan berbagai macam narasi-narasi kalam yang kemudian disampaikan oleh Jokowi. Hai korban ghosting, cerita sesuap nasi yang akhirnya mengumpulkan massa itu ternyata tidak berhenti pada kasus-kasus peristiwa-peristiwa demonstrasi yang kemudian sudah ketinggalan zaman. Ternyata hari ini kasus-kasus demikian itu masih marak terjadi dan banyak di mana-mana gitu. Jadi kalau ada orang yang kemudian PDKT, beliau mengandalkan dengan berbagai macam pendekatan finansial, sampai akhirnya nanti ketika sudah jadian malah merosot segala perhatian finansialnya, itu karena berbagai macam pemasukan yang kemudian diterima di awal sudah tidak ada lagi sehingga hubungannya akan semakin renggang. Jadi kalau kita menemukan berbagai macam fenomena demonstrasi-demonstrasi yang terjadi terkait dengan berbagai macam kasus-kasus hukum atau kasus-kasus pribadi seseorang terkait persoalannya di negara kita, maka seiring berjalannya waktu kasus-kasus ini, aksi-aksi ini akan hilang setelah berbagai macam kebutuhan finansial itu sudah selesai. Hal ini terjadi gitu kan, karena akhir-akhir ini ada berbagai macam persoalan terutama tentang kasus korupsi di Indonesia kaitannya dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ini kan sudah sejak lama pembahasan dimunculkan dan sampai sekarang belum terjadi proses baik itu penyidikan lebih lanjut, penangkapan atau apapun, masih sebatas penetapan sebagai tersangkanya. Dan kemarin itu sudah dipanggil oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi kita, agar kemudian memberikan berbagai macam pernyataan-pernyataan atas pertanyaan yang diadukan oleh KPK. Tapi sayangnya Hasto Kristianto memilih untuk mangkrak karena bertepatan dengan agenda-agenda HUT PDIP. Jadi rasa-rasanya berbagai macam proses hukum yang kemudian ada di negara kita ini gak terlalu penting gitu. Seolah-olah KPK ini tidak terlalu memiliki kuasa yang sangat untuk kemudian akhirnya bisa memanggil Hasto Kristianto datang tepat waktu. Sebenarnya kan prosesnya sudah lama gitu kan, setelah ditetapkan sebagai tersangka itu cukup lama, kemudian tidak ada kabar dan sebagainya kan. Ini kalau diibaratkan sebagai wanita ini sudah ngambek sebenarnya gitu kan, tapi pada akhirnya dipanggil lah, tapi tidak dapat memenuhi panggilan karena masih dalam proses persiapan hari ulang tahun PDIP. Dan ada berbagai macam semacam tawaran-tawaran agar kemudian kalau bisa katanya kan, meskipun ini hanyalah saran gitu kan dari anggota-anggota PDIP, kalau bisa ya nantilah dipanggil setelah perayaan ulang tahun PDIP. Kapan? 10 Januari. Kalau bisa dijadwalkan setelah 10 Januari lah gitu. Ini gak tahu nanti apa yang kemudian sikap akan diambil. Kita mengerti bahwa selama ini narasi-narasi yang selalu disampaikan adalah tentang kepatuhan dan ketaatan terhadap berbagai macam proses hukum. Dan akhir-akhir ini berbagai macam sentimen panas antara Jokowi dan PDIP, antara kasus-kasus yang kemudian katanya akan diungkap untuk kemudian buka-bukaan, semakin hari semakin hilang. Apakah kemudian terjadi proses lobby yang cukup alot dan akhirnya menemukan satu titik kesepakatan, sehingga akhirnya pertengkaran-pertengkaran ini semakin lama semakin menurun tensinya. Ini kan ada semacam effort yang semakin berkurang antara ketegasan yang kemudian disampaikan oleh kubu-kubu Hasto Kristianto dan berbagai macam narasi-narasi kalam yang kemudian disampaikan oleh Jokowi. Semacam sama-sama ingin menghilanglah dari permukaan gitu. Semacam kekasih yang kemudian hilang tanpa kabar. Padahal sudah pernah bertengkar hebat, tapi pertengkaran belum selesai, semuanya sudah sama-sama menghilang. Sudah sibuk masing-masing. Dan kasus-kasus yang kemudian akhirnya terjadi ini meminta agar kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi itu segera menangkap yang namanya Hasto Kristianto. Dan itu disuarakan oleh mahasiswa se-DKI Jakarta dan berbagai macam mahasiswa-mahasiswa anti korupsi yang melakukan aksi demonstrasi.
Pertanyaannya, rasa-rasanya kejadian-kejadian begini ini bukan hanya pertama kali dan sering kali terjadi. Kadang berbagai macam aksi-aksi seperti ini selalu menjadi kepentingan-kepentingan pragmatis agar kemudian terjadi timbal balik antara satu dengan yang lain. Karena yang paling murah untuk dijual di negara kita adalah tentang massa. Kalau sudah di demo gitu kan, akhirnya kita seolah-olah mendapat tekanan, maka kita harus segera menyelesaikan misalnya. Hal-hal demikianlah yang kemudian sering kali terjadi. Meskipun kita tidak paham apa yang sebenarnya terjadi di balik berbagai macam aksi-aksi demonstrasi itu. Tapi yang pasti berbagai macam kasus-kasus sebelum akhirnya Hasto Kristianto ini tertangkap, kan ada berbagai macam pernyataan-pernyataan yang bertolak belakang antara yang disampaikan pada zaman dahulu dengan yang disampaikan sekarang. Jadi kalau dulu ada kalimat bahwa koruptor akan dikejar sampai ke Antartika, bahkan akan diberikan pasukan khusus sampai ke padang Mesir, gitu kan? Tapi pada akhirnya asal dikembalikan akan dimaafkan, asal dikembalikan tobat. Tidak terjadi proses penegakan hukum. Kemudian mahasiswa mendemonstrasi terkait dengan penegakan hukum, supremasi hukum, agar masyarakat tetap percaya kepada KPK. Kemana aja dari kemarin, kok baru hari ini kemudian melakukan berbagai macam aksi-aksi demonstrasi yang rasa-rasanya KPK sudah tahu harus bagaimana untuk menyikapi persoalan ini gitu kan. Dan ini memang sudah terlanjur sangat lama, bahkan orang yang sudah dihukum atas kasus ini itu sudah bebas, sudah selesai. Bayangkan seandainya dulu Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka misalnya, maka sekarang sudah selesai persoalannya, tidak ada lagi persoalan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah negara kita selalu merawat orang-orang yang kemudian terlibat dalam kasus-kasus hukum selama dia masih berada dalam lingkaran kekuasaan, dan itu digunakan sebagai kepentingan-kepentingan politik sampai akhirnya ketika sudah berbeda dan selesai dengan masa jabatannya, maka berbagai macam hal yang kemudian mengaitkan dia dengan proses hukum itu segera diproses. Ini kan repot kalau sampai terus menerus di dalam proses negara kita hukum ditegakkan untuk kepentingan politik dan kesepakatan antara satu penguasa dengan orang-orang yang kemudian ada di bawahnya. Maka ketika akhirnya kekuasaan itu selesai, ketika akhirnya berbagai macam kewenangan-kewenangan itu usai, maka saat itulah kemudian hukum bisa ditegakkan. Tapi kita selalu bermimpi bahwa hukum dapat ditegakkan secara adil, bahwa hukum dapat dijalankan sebagaimana kemudian semestinya, semua orang sama di hadapan hukum. Tapi pada faktanya semua sama di hadapan hukum, hanya sama bagi mereka yang kemudian tertindas juga. Kita kan selalu mendengar bahwa semua samalah di mata hukum. Narasi-narasi populis ini selalu terdengar dan selalu disampaikan oleh orang-orang yang juga populis. Tapi faktanya dia kemudian menggunakan instrumen-instrumen itu untuk menjaga dan merawat kekuasaan, sehingga ketika melenceng dari apa yang menjadi keinginan, maka sejak saat itu hukum berkehendak dan berjalan sesuai tugas dan fungsinya. Sehingga akhirnya berbagai macam kasus-kasus yang seharusnya dapat diselesaikan itu akhirnya menunggu mereka tidak punya jabatan, menunggu mereka tidak punya kewenangan, menunggu kesepakatan-kesepakatan ini usai. Maka pada akhirnya rasa-rasanya negara ini telah diperjualbelikan antara satu pihak dengan pihak yang lain, dan berbagai macam program-program yang diberikan semacam hal-hal yang akhirnya mainan-mainan untuk kemudian kita terlihat baik, tapi dari sisi kita telah merampok banyak hal yang kemudian dimiliki oleh negara ini dan tidak dibagi kepada orang-orang yang seharusnya membutuhkan itu. Maka sejak saat itu kita akan kehilangan posisi dan peran negara untuk kehadiran masyarakat. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.